Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang melihat dan juga mengikuti podcast RRI Surabaya bersama saya Dini Wardani. Dan saat ini kita sudah bersama dengan director gitu ya. Kita sudah hadir di studio podcast RRI Surabaya bersama dengan Mas Agus Sam. Halo Mas Agus. Halo, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Sama-sama. Di siang hari ini. Baik, dan kita akan mengupas ya sejauh mana sih Mas Agus Sam ini dalam menggeluti profesinya sebagai director ya Mas ya. Sekaligus apa lagi Mas? Dalam audiovisual merangkap Oke. banyak hal. Merangkap banyak hal. Salah satunya adalah produser, penulis naskah, director, hingga beberapa film sudah lahir dari tangannya Mas Agus Sam, pemirsa. Nah, sudah ada berapa film saat ini Mas Agus? Film pertama 2003, kemudian 2010, Oke. beberapa film pendek ada sekitar 3 sampai 4 lah. 3 sampai Iya, 4. yang Apa film. saja itu filmnya Mas? Ada film dokumenter, kemudian film fiksi, Oke. fiksi pendek, Aha. fiksi yang agak panjang sedikit, Oke. cuma masih kategori film pendek. Oke, yang paling ngehits dan juga pernah booming di bioskop. Kalau bioskop belum. Oke. Kita memang memilih jalur alternatif Oke. karena menurut kita Aha. banyak sekali ide-ide cerita yang yang bisa disampaikan kepada masyarakat secara luas dan itu bioskop tidak mampu sampai sana. Oke, baik. Salah satunya ya mungkin lagi saat ini di direct sama Mas Agus. Saat ini kami sedang ada proyek, Aha. kami sedang merancang festival film santri Aha. yang itu kita berkolaborasi dengan beberapa pesantren Oke. yang akan kita launching tahun 2025 Aha. dan 2024 kita sudah mulai mengaktifasi berupa rangkaian program prafestival mulai dari workshop. Oke. Workshop kita mulai dari workshop pengarsipan di mana arsip ini menjadi satu pondasi dalam pembuatan film-film berbasis pesantren. Aha. Kemudian di situ juga ada workshop filmmaking, Aha. mulai dari bagaimana arsip itu kita olah menjadi sebuah cerita film Oke. dan kemudian dari cerita kita kembangin menjadi satu bagaimana cerita itu bisa diproduksi secara Oke. manajemen yang lebih bagus Oke. dan bisa disajikan kepada penonton. Otomatis di sini ada yang namanya proses distribusi. Baik, bicara seputar film santri nih pemirsa, kita mau tanya dulu, mengangkat cerita yang seperti apa? Mungkin bisa dikasih spill atau bocoran-bocoran dikit Mas Agus Sam. Festival film santri kita Iya. nggak ada batasan, cuman secara garis besar sebetulnya kita ingin mengcapture tradisi pesantren dalam film gitu. Cuman karena tahun ini kita menggunakan arsip sebagai basis ceritanya, Oke. otomatis akan sangat banyak yang bisa kita gali di pesantren. Kita ngomong arsip tidak hanya manuskrip, Oke. tidak hanya berupa kitab-kitab klasik, Aha. bisa juga berupa lagu hidup para masyayiknya, bisa juga kutipan-kutipan yang menjadi fundamental yang bisa kita kenal sekarang. Contoh yang masih akrab sekarang itu adalah sikap atau budaya nasionalisme. Itu Oh, pencetusnya adalah baik. kiai besar dari Jawa Timur. Baik, itu juga menjadi salah satu point of view atau sudut pandang begitu ya Mas Agus bisa ya. banget. Oke, nah Mas Agus kalau bicara seputar film santri atau festival film santri gitu ya, ini merupakan karya yang keberapa nih Mas? Ini karya kolektif yang Oke. dalam film Aha. bisa dibilang baru pertama, masih sangat awal. Aha. Sebetulnya ide ini sudah cukup lama, sekitar 3 tahun yang lalu. Cuman kita nggak pingin membuat satu festival itu hanya sekedar perayaan saja. Oke. Kita pingin festival ini berlandaskan satu kebutuhan yang kuat, di mana kebutuhan itu bagian dari permasalahan kita selama ini, yaitu arsip dan literasi. Oke. Nah, dengan begitu kita tidak hanya mengcapture sisi budayanya saja, tapi kita juga akan banyak mempelajari, menggali Oke. dan mempelajari pengetahuan maupun intelektualitas pesantren. Oke, baik. Nah, Mas Agus kalau bicara tentang film, ada banyak hal yang permasalahan dalam tanda kutip di film gitu, atau perfilman Indonesia begitu ya. Salah satunya adalah ketika kita melihat ini ada hal atau idealisme ini tidak sesuai dengan selera pasar. Nah, Oke. persoalan ini masih menjadi momok gitu ya bagi kawan-kawan yang mungkin saat ini sedang menggeluti dunia perfilman yang masih dini sekali. Salah satu adalah kawan-kawan mahasiswa juga ya. Ini sekaligus menyampaikan aspirasi kawan-kawan mahasiswa yang mereka ini memiliki bisa dibilang minat bakat gitu ya Mas Agus ya di dunia perfilman, namun ternyata tidak sesuai dengan selera pasar. Seperti apa ini ketika menghadapi persoalan seperti ini Mas Agus? Oke, ini sangat menarik point of view-nya. Yeah. Kita bicara film
otomatis bicara bagaimana film bisa disampaikan kepada publik gitu ya. Cuman yang saya amati di sini, kenapa film-film itu tidak laku di pasaran? Mungkin karena ada satu proses awal riset dan observasi yang itu kurang tajam gitu. Otomatis film sebagai satu refleksi dari satu sistem kehidupan masyarakat, ada isu-isu yang perlu dibangun di situ. Sebisa mungkin itu juga bisa dipahami oleh masyarakat sebagai penonton gitu ya. Nah, kita selama ini film itu terlalu berfokus pada sebuah hiburan gitu. Film sebagai media hiburan tidak ada yang menolak itu soal itu. Cuman kesan hiburannya terlalu dominan pada saat hiburan, dan di era sekarang itu kan di mana ritme sangat cepat ya. Dalam setiap bulan bahkan setiap minggu itu isu berganti gitu. Yang dulu satu isu bisa bertahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu. Nah, sekarang itu nggak cukup. Otomatis proses riset dalam sebuah film itu sebisa mungkin yang dipikirkan relevan nggak ini untuk dibuat film gitu. Seberapa urgent film ini harus disampaikan kepada publik. Terlepas juga yang namanya riset nggak hanya sekedar riset di dalam filmnya, tapi riset juga riset pasar. Kira-kira apa yang diminati sama pasar di era sekarang gitu. Apakah tema-tema ini mungkin yang paling sering kita dengar ya, ada tema percintaan, tema horor, religi, kemudian tema-tema 3 film itu action gitu ya. Tapi dari si tema 3 tema ini yang akan selalu ada gitu. Dan ini pasarnya selalu besar. Nah, tinggal kemasannya aja. Baik. Jadi kalau disuruh milih nih Mas Agus, milih idealisme atau milih selera pasar? Sebetulnya saya nggak begitu sepakat sama yang namanya isme-isme. Oh, baik. Mohon maaf. Jadi harus gimana nih kalau nggak ismenya? Berarti ikut selera pasar aja gitu. Enggak, sebetulnya dalam memproduksi itu ada banyak hal yang harus kita kompromikan gitu. Baik. Otomatis bagaimana idealnya. Nah, ada satu isu mamanya. Isu ini dan harus disampaikan kepada publik, baik berupa film gitu ya, mau fiksi atau dokumenter. Idealisme ini yang kadang-kadang akan membatasi ruang gerak kita. Justru dengan kita mengkompromikan banyak hal menjadi ideal. Bagaimana sebuah cerita film kemudian dibahasakan dengan bahasa tertentu, secara spesifik mentarget pasar yang mana, di segmen berapa, mungkin lebih spesifik lagi. Film ini dikhususkan kepada kelompok masyarakat di mana. Kita ngomong dalam tanda kutip pasar Indonesia ya, karena emang budaya kita setiap daerah berbeda gitu. Otomatis mereka punya selera yang berbeda pula gitu. Nah, ini sebetulnya yang akan menarik. Baik. Nah, saat ini kan lagi marak banget ya namanya. Baik. Nah, Mas Agus, saat ini kan lagi marak banget ini sama namanya bullying gitu ya, sama yang namanya bullying. Nah, banyak sekali perfilman yang ini juga mengetemakan bullying. Mungkin kalau film Korea nih, ini kita nonton ada The Glory gitu ya. Itu kan juga temanya bullying gitu. Nah, kalau di Indonesia ketika dikomparasikan dengan perfilman yang ada di luar negeri, salah satunya adalah Korea yang mereka ini banyak peminatnya, Mas Agus. Ini sejauh mana sih, Mas? Masih relevan gak sih tema-tema bullying ketika ini dimasukkan ke perfilman Indonesia? Masih relevan banget, terutama Indonesia yang memang secara turun-temurun dari kayaknya bullying selalu ada dalam setiap generasi gitu ya. Tinggal bagaimana aja kemasan yang harus disampaikan. Korea dengan budayanya sendiri, Indonesia dengan budaya yang sangat beragam, itu pun juga menarik. Nah, cuman di Indonesia itu agak sensitif karena memang kadang-kadang bullying itu bisa diartikan sebagai ada kelompok komunitas yang menganggap bullying itu adalah bagian dari tradisi yang memang itu sangat ketat gitu. Meskipun bullying secara verbal tetap kita menolak ya. Tapi tinggal bagaimana sebuah bullying ini mungkin dalam konteks pendidikan ya, pendidikan itu disesuaikan sama budaya setempat. Artinya ketika ini diangkat, ini otomatis bisa menjadi dua mata pisau juga ya. Orang melihat bagaimana yang tadinya nggak mau bullying atau nggak bisa bullying, akhirnya bisa bullying gitu ya, Mas. Iya. Dan masyarakat kita kan kecenderungannya emang
kecenderungan budaya lisan ya, bukan baik. budaya baca gitu. Otomatis secara literatur juga sedikit. Nah, ini juga akan berpengaruh pada daya tafsir. Nah, itu baik. perlunya membahasakan sesuatu yang lebih arif. Kalau kita tidak bisa membahasakan itu, otomatis bullying sebagai satu yang negatif ini akan semakin menjamur, terutama di anak sekarang yang informasi semuanya diakses. Tsunami informasi gitu ya. Takutnya kan begini, bahwa kalau bullying ini nggak kita antisipasi, gitu ya. otomatis ini akan bisa dibenarkan oleh anak-anak yang generasi mendatang begitu. Kalau bahasanya teman-teman Gen Z ini dinormalisasi. Nah, ini jangan sampai gitu ya Mas ya. Janganlah. Baik, nah ini mungkin untuk closing statement nih Mas Agus. Ini kalau bicara seputar bisa dibilang apa ya, tantangan gitu ya Mas ya. Tantangan bagi kawan-kawan sineas, bagi kawan-kawan perfilman atau insan perfilman yang saat ini. Kita tahu bahwasanya saat ini perfilman itu menghadapi tantangan yang sangat luar biasa begitu ya Mas. Salah satunya adalah ketika selera pasar ini tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan seperti edukasi begitu ya. Kemudian kita juga tahu bahwasanya selera pasar ini selalu mengetengahkan drama-drama yang mungkin lebih banyak hal-hal yang entertainnya daripada untuk pesan moralnya begitu ya. Karena kita tahu juga saat ini Gen Z kan juga ya bisa dilihat kalau ada hal-hal yang viral itu cepet banget nih Mas lakunya gitu ya. Jualannya tuh lebih ke viral atau lebih ke mendidik ya Mas? Seperti apa untuk mengakalinya? Sebetulnya tidak ada rumus pasti dalam memasarkan sebuah film gitu. Tantangannya sebetulnya bagaimana kita bisa mengobserv masyarakat kita. Baik. Dan kita bisa menciptakan pasar. Karena selama ini film yang terlalu berpusat di Jakarta dengan bahasa-bahasa yang ya kita tahu bahasa yang terpusat itu kan akhirnya nggak sampai di masyarakat, mungkin di daerah paling dalam. Ada beberapa film dengan menggunakan berbahasa daerah yang tadinya itu dikhawatirkan tidak bisa diterima pasar karena mungkin dikiranya segmen atau daerah tertentu aja, ternyata enggak. Bisa dibayangkan seperti ini. Kalau cerita itu cerita tentang kehidupan orang Jawa Timur dan permasalahannya itu permasalahan di Jawa Timur yang kita explore gitu ya. Otomatis film itu akan merasa dekat dengan kita. Akan berbeda kalau permasalahan masyarakat di daerah kemudian dilihat dari kota jauh dan itu disampaikan di daerah mereka, ada bahasa yang nggak mereka pahami. Nah, ini terbukti dari beberapa film kayak Ya ada West film Band gitu ya. Ya West Band. Sebelum juga ada teman-teman dari Makassar itu kolaborasi dengan Mas Riza. Itu menggunakan full bahasa daerah. Dan ternyata begitu diputar di daerahnya itu hype banget. Nah, dan ini kemudian karena di Makassar hype ya. Dan orang daerah lain jadi penasaran, ini opo toh gitu. Nah, itu yang jadi memicu daerah lain untuk pingin nonton. Akhirnya lahirlah film Ziarah, film Perenja, kemudian film Ya West Band yang lebih dengan kemasan hiburan dan komedi gitu. Nah, dan saat ini Kakak Bos itu ya. Kakak Bos yang mengusung tema-tema timur gitu. Timur kan. Gitu ya. Yang tadinya image-nya ini orang timur ini pasti galak gitu ya akhirnya. Galak, agak ya egois gitu ya. Macam-macam lah ya. Dengan adanya film Kakak Bos ini jadi tahu ada sisi lain dari orang timur gitu ya. Bener. Bayangin aja. Semakin banyak film-film bertema lokal dan mengangkat masalah-masalah atau kearifan lokal, kita akan semakin dekat sama mereka. Kita jadi tahu bahwa Indonesia itu enggak hanya bahasa Indonesia, Indonesia itu sangat beragam dengan berbagai macam sudut pandangnya. Dan ini kalau mampu kita eksplor sebagai satu karya baru, otomatis warna-warna film di Indonesia itu akan semakin kaya. Dan itu yang menjadi kelebihan kita. Saat ini Mas Agus, ada berapa sih anak muda atau generasi muda Gen Z nih yang terjun di dunia sineas? Sebetulnya banyak, sangat banyak. Kita menemukan ini kita sudah running tiga pesantren ya di workshop festival film itu. Dan rata-rata pesertanya itu anak-anak SMA. Ada juga yang tingkat mahasiswa. Kemarin di Malang itu direkturnya itu ada kelas 1 SMA. Nah, dan SMA mereka mereka cukup pekat terhadap isu-isu yang lebih kekinian. Nah, jadi kembali lagi
bagaimana kita bisa memberikan satu pandangan kepada teman-teman bahwa nggak usah melihat masalah yang jauh. Kita belajar untuk menjadi lebih peka dengan masalah di sekitar kita. Nah, itu yang kemarin kita lihat. Ternyata anak-anak SMP, ada beberapa juga SMP yang masuk gitu ya. SMA itu mereka cukup responsif dalam membaca masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Dan mereka juga cukup serius untuk menyuarakan ini sebagai salah satu kontribusi mereka. Artinya Gen Z yang kita pahami sebagai anak yang instan gitu, tidak mau berproses. Tapi karena saya justru soal itu saya sepakat. Tapi Gen Z punya pandangan yang lebih luas. Itu yang mungkin selama ini kita nggak paham. Nah, kalau bicara tentang industri perfilman, seberapa menjanjikannya untuk salary, untuk karir mungkin ya, dan juga untuk kestabilan ekonomi. Nah, seberapa menjanjikannya sih, Mas? Sebetulnya sangat menjanjikan ya, karena film itu secara disiplin kesenian itu sangat lengkap. Otomatis tinggal bagaimana kita bisa menjadikan film ini sebagai industri baru dalam mungkin industri kreatif ya. Cuman gini, sekarang itu platform sudah semakin banyak yang dulunya mengandalkan bioskop, sekarang ada platform digital, ada Netflix, ada mungkin bisa YouTube, atau bisa juga itu di platform-platform seperti portal-portal bioskop online. Ada banyak sekali, peluangnya juga semakin besar. Cuman kembali lagi bahwa apakah industri film ini harus mengandalkan pihak-pihak lain, atau kita yang bisa menentukan sendiri. Kalau dalam film, kalau dalam semangat teman-teman yang memang memilih jalur alternatif, itu prinsipnya adalah film harus bisa menemukan pasarnya. Artinya ini mengikuti selera pasar berarti ya? Mau nggak mau, selera pasar bukan berarti kita harus memanjakan pasar ya. Itu yang kami nggak sepakat dengan beberapa produser yang terlalu komersil gitu. Film sebagai media komunikasi, otomatis tantangannya emang mau nggak mau film harus membentuk pasar. Nah, dengan cara membentuk pasar, sekarang dengan semakin banyak platform, peluang itu semakin besar. Nah, pesan untuk Gen Z, Mas Agus, seperti apa sih agar bisa survive gitu ya di dunia atau di industri perfilman? Silakan. Bagi teman-teman Gen Z, era sekarang adalah eranya kalian, bahwa kalian sudah punya banyak sekali akses informasi. Olahlah semua informasi itu, semua data itu menjadi satu karya yang positif, karya yang bisa memberikan satu inspirasi bagi teman-teman Gen Z pula. Baik. Terima kasih banyak Mas Agus sudah hadir ya, dan juga berbincang di podcast RRI Surabaya. Sehat selalu ya Mas Agus ya. Siap, semoga sama-sama. Lain waktu bisa hadir lagi ke sini. Amin, ditunggu. Dan pemirsa, saya Dini Wardani undur diri. Sampai jumpa.